Ya, untuk rekamannya akan kami upload di YouTube begitu ya, supaya tidak hilang biasanya ya. Baik, saya akan coba lanjutkan. Oke, kaitannya dengan pendaftaran Satu Sehat, mungkin seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui begitu ya, dari Kemenkes mulai tahun 2023 sebenarnya sudah mengamanatkan untuk setiap vaskes wajib terdaftar, kemudian terintegrasi dan mengirim datanya ke Satu Sehat. Nah, ini mungkin kaitannya atau manfaatnya yang ingin didapatkan adalah agar semua data di semua vaskes bisa terintegrasi begitu ya. Jadi misalkan pasien sebelumnya periksa ke klinik A, misalkan ketika beralih ke klinik B, data rekam medisnya sudah runtut begitu ya, sudah terintegrasi begitu, sehingga tindakan-tindakan atau kemudian perawatan-perawatan yang akan diambil harapannya bisa lebih optimal, bisa lebih tepat sasaran begitu ya. Nah, kemarin ya mungkin sekilas perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad Muzani, saya di eHealth ini sebagai tim engineer begitu ya. Nah, kurang lebih pendaftarannya kenapa penting, karena memang untuk ini ya, rekam medis elektronik bisa harapannya lebih mengefisienkan gitu ya, penulisan rekam medis begitu ya, karena tidak perlu kertas-kertas lagi, kemudian juga harapannya efisien dari sisi waktu karena tidak perlu mencari tumpukan eh, data begitu ya, atau tumpukan kertas biasanya di ruang tertentu begitu ya. Jadi harapannya bisa lebih mudah dan cepat dan murah begitu. Nah, kaitannya dengan Satu Sehat ini mungkin tadi sudah disebutkan begitu ya. Jadi Satu Sehat ini memang sebuah ekosistem begitu ya. Jadi bukan aplikasi tersendiri, tapi merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya menaungi data-data nasional terkait dengan kesehatan begitu ya. Jadi menghubungkan baik dari sisi SDM-nya, kemudian juga dari sisi paskesnya begitu ya, dan juga nantinya juga bisa terdeliver ke sisi pasien begitu dari mungkin platformnya ada di Satu Sehat Mobile gitu ya. Manfaatnya seperti tadi, jadi harapannya untuk data-datanya bisa terstruktur, bisa rapi begitu, dan bisa diolah dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan gitu ya. Landasannya mungkin kurang lebih seperti ini, ada Permenkes, kemudian ada Undang-Undang 27 dan juga kelanjutan dari Peduli Lindungi kemarin ya. Mungkin di handphone para pasien sekarang mungkin sudah berubah begitu ya. Kemarin Peduli Lindungi, kalau belum di-uninstall itu sekarang sudah menjadi Satu Sehat Mobile gitu. Nantinya untuk data diagnosis, kemudian juga lab nanti akan dikirimkan ke sana. Nah, untuk cara kerjanya nanti kurang lebih ada atau cara kerja dan fiturnya sebenarnya. Jadi di dalam Satu Sehat ekosistem ini nantinya ada Satu Sehat Mobile, kemudian ada Satu Sehat Platform untuk yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk monitoring datanya, kemudian ada Satu Sehat SDMK itu nantinya untuk manajemen SDM-nya begitu ya. Misalkan ada pendaftaran dokter, kemudian juga nakes-nakesnya bisa dimasukkan di sebelah sana, kemudian juga ada Satu Sehat Data biasanya untuk menampilkan dashboard data-data agregat untuk nanti bisa diolah begitu ya. DFO. Nah, ini DFO ini fungsinya biasanya nanti digunakan oleh rekan-rekan di klinik begitu ya, termasuk untuk pendaftaran atau registrasi ke Satu Sehat begitu ya. Nantinya dari Bapak Ibu perlu mengakses DFO, kemudian mengisi di halaman RME dan juga kontak Satu Sehat begitu ya. Siapa yang wajib berhubung pasti saat ini semua paskes begitu ya, dan juga tempat praktek pribadi. Oke, nah, cara terintegrasinya pasti bisa dari program pemerintahnya atau kemudian bisa dari swasta begitu ya, baik yang mengembangkan sendiri ataupun menggunakan vendor, ataupun juga bisa menggunakan jasa atau vendor rekam medis digital. Nah, alur-alurnya mungkin kemarin dari Bapak Ibu mungkin kemarin sudah beberapa sudah familiar begitu ya. Jadi mulai awal nanti bisa mengakses registrasi Pasienkes untuk yang praktek pribadi begitu ya. Nah, misalkan nanti sudah mendapatkan registrasi Pasienkes, akunnya ya, username dan passwordnya. Nanti untuk klinik, ini kebetulan dari Jasmine Dental Clinic dan juga KWRJ RMC ya, karena bentuknya klinik, nanti bisa mengakses ke laman DFO untuk registrasi Pasienkesnya ya. Nah, kami cek untuk RMC dan Jasmine Dental Care sepertinya sudah statusnya terintegrasi. Berarti mungkin kemarin sudah sempat mengisi
ini ya informasinya, informasi kontak satu sehatnya, sehingga kode API-nya sudah terbit. Nah, itu nanti bisa kita coba cek bersama setelah ini begitu ya. Nah, mungkin untuk kaitannya dengan ketentuan pendaftaran, biasanya nanti misalkan registrasi Paspankesnya belum dilakukan, itu nanti perlu didaftarkan terlebih dahulu, kemudian ada proses verifikasi ke Dinkes begitu ya, untuk yang belum terdaftar di registrasi Paspankes. Tapi kalau misalkan sudah punya, tidak perlu melakukan verifikasi ke Dinkes lagi ya. Nah, Pak, pertanyaan boleh apa Boleh, nanti di boleh. belakang? Ya, gimana dokter? Nah, saya kan yang di Jakarta sudah terintegrasi, Pak. Iya. Tapi yang di Purwakarta saya belum. Nah, Oh itu ya. untuk nama klinik yang sama harus Ya. tetap punya akun yang berbeda kan? Betul, betul dokter. Jadi nanti kaitannya juga ini ya biasanya kaitannya dengan izin dari klinik setempat begitu ya dok ya. Jadi kalau Iya. tadi kalau tidak salah dokter Mega ada yang klinik yang di Jakarta sudah ada izinnya yang di Jakarta. Nanti kemungkinan perlu mendaftarkan juga untuk klinik yang di Purwokerto, dokter. Ya, di Purwakarta. Purwakarta, iya di Purwakarta siap. Nah, Jadi di perlu Purwakarta kan didaftarkan. izinnya sudah keluar, tapi Ya, tinggal ini ya, tinggal apa masuk ke kemarin itu kan yang di Jakarta yang mengerjakan lembaga yang mengurus izin pihak ketiga. Nah, kalau yang di Purwakarta kan mengurus sendiri. Jadi nggak oh tahu tuh ya, cara registrasi Fasiankesnya gitu. oh Mungkin ya, siap dokter. di ini ya, Siap, dokter. Boleh. Jadi dibimbing. siap, boleh, dokter. Jadi untuk selainnya kami akan coba ini ya, jelaskan untuk proses pendaftaran registrasi Paspankesnya ya. Kemudian nanti setelah terdaftar, nanti harapannya kita bisa mengisi di bagian tab RME dan satu sehatnya untuk mencapai status yang kedua terintegrasi. Kemudian yang berikutnya nanti bisa mencapai status terkoneksi begitu ya. Nah, mungkin kami akan coba tunjukkan begitu ya link dari dashboardnya. Mungkin dari Bapak-Bapak dokter dan juga Pak Derajat mungkin juga sudah familiar dengan dashboard ini. Jadi di satu sehat juga ada ini ya, yang salah satu tadi kami sebutkan ada satu sehat data. Nah, ini nanti dokter dan juga Pak Derajat bisa monitor status terkini klinik dokter seperti apa. Nah, contohnya nanti bisa mengakses satu sehatkemkes.go.id /data, kemudian bisa dipilih yang monitoring implementasi satu sehat ini ya. Nanti akan diarahkan untuk ke halaman dashboardnya. Mungkin saya coba copy ya, mungkin dari Pak Derajat atau nanti dokter ingin mengakses juga, boleh. Nah, di bawah ini akan ada keterangan atau daftar-daftar dari semua Fasiankes satu Indonesia beserta statusnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa filter begitu ya berdasarkan lokasi klinik dokter dan juga Pak Derajat begitu ya. Misalkan untuk yang RMC ini di Depok ya kalau tidak salah ya. Sawangan Depok. Sawangan Depok. Baik, berarti Jawa Barat. Kemudian kita coba cek Depok. Kemudian kita coba Rizky Medical Center. Medical care. Oh ya, medical care. Oh, ya, maaf Pak. Baik, nah kita coba cek. Nah ini statusnya terintegrasi ya saat ini ya. Nah, kemudian kalau kita coba scroll ke bawah, nah nanti terlihat status terkini dari klinik RMC ya. Jadi saat ini statusnya sudah terintegrasi, berarti sudah terbit untuk kode API production-nya. Nah mungkin setelah ini dari Pak Derajat mungkin bisa share screen, kemudian membuka laman DFO ya untuk kita cek bersama. Kemudian kurang lebih seperti itu ya. Nanti di bagian atas ini ada tabel rinciannya untuk data-data atau jenis data yang sudah berhasil dikirimkan. Jadi yang wajib begitu ya, yang wajib untuk dikirimkan ada dua yang paling kiri ini ya, ada kunjungan pasien dan juga ada kondisi. Kondisi ini berarti diagnosisnya. Nah itu nanti dari bapak-bapak perlu wajib mengisi di dua bagian ini begitu ya. Nah, sehingga Jadi yang selanjutnya nggak perlu diisi atau gimana, Pak? bisa opsional Bapak, jadi Oh sifat gitu. opsional, tapi mungkin untuk mencapai katakanlah kategori 1 begitu ya, itu perlu satu lagi data tambahan.
Jadi bisa mungkin tindakannya atau mungkin observasi begitu, yang paling mudah biasanya observasi Bapak. Termasuk tanda-tanda vital itu nanti bisa masuk ke observasi ini. Itu ya. Nah, mungkin setelah ini akan kami coba jelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin kita coba yang klinik Dokter Mega begitu ya tadi. Ada, kalau tidak salah itu ada di Jakarta Timur ya, dokter ya. Jadi di Jakarta Timur. Kemudian kalau tidak salah tadi Jasmine ya. Bentar. Jasmine Dental Clinic. Nah, kita coba cek status terkini. Nah, ini sama, sudah berhasil terintegrasi, berarti untuk kode API-nya sudah berhasil terbit, tapi masih belum terkoneksi, berarti datanya masih belum terkirim di Satu Sehat. Itu ya. Tapi sudah punya Pak, kode. kenapa kalau yang saya buka Satu Sehat di laman dokter Ya. yang SDM ya? Oh, SDMK Nah, ya, baik, dokter. SDMK. Nah, saya kan harus mengisi pekerjaan, data Iya, pekerjaan. Nah, betul. tapi Jasmine Dental Clinic ini nggak muncul, Pak. Oh, ya, Biasanya masalahnya apa? Tapi ini baik. ada kan berarti di sini? Betul, betul dokter. Jadi sudah terdaftar sebagai sarana di Satu Sehat ya. Betul dok. Kemarin beberapa mitra kami juga ada yang mengalami kendala serupa. Nah mungkin nanti solusinya kita perlu coba pastikan sudah mengirim data sampai statusnya terkoneksi dulu mungkin dokter. Nah Oh, jadi perlu ini yang terakhir ini ya. betul perlu dijauhkan terlebih dahulu. Nanti misalkan belum muncul, nanti bisa dicoba konfirmasi ke Dinkesnya begitu. Jadi ada konfirmasi ke Dinkes begitu ya. Nanti bisa dilampirkan statusnya ini ya, sudah terkoneksi begitu. Pak, Pak bertanya ini mengirim data ke Satu Sehat tuh maksudnya mengisi RME. Betul, jadi mengisi RME dan juga datanya dikirimkan ke platform Satu Sehat, dokter. Nah, jadi Oh untuk iya. pengiriman data Satu Sehatnya ini kan memang ada katakanlah kalau secara teknis memang mekanisme khusus begitu ya. Kalau mungkin secara teknisnya ada kaitannya dengan mengirim data API dan lain sebagainya. Itu nanti bisa mungkin berkoordinasi dengan tim IT-nya atau mungkin misalkan dari dokter berkenan menggunakan vendor atau mungkin e-health, nanti bisa kami bantu untuk pengiriman data Satu Sehatnya ya. Kalau dari Dokter Mega sendiri, saat ini yang di Jasmine Dental Clinic, apakah sudah menggunakan vendor atau seperti apa, dokter? Kalau yang di Jakarta sudah, kalau yang di Purwakarta belum. Oh iya. Nah, yang di Jakarta itu baru baru di-connect tapi belum saya isi pasien-pasien, belum mengisi Oh, di RME. oh iya, baik, siap. Boleh, dokter. Jadi misalkan dari vendor yang di Jakarta sudah menyebutkan ini ya, perlu diisi RME-nya, nanti bisa dicoba, dokter, mungkin satu saja begitu. Nanti kita sambil dicoba cek, mungkin secara berkala. Jadi untuk dashboard yang ini, itu cukup ini ya, cukup sering update ya. Nanti bisa dicek update terakhirnya kapan, begitu. Misalkan nanti dokter setelah ini mengisi RME-nya begitu ya. Mungkin nanti sore bisa dicek apakah sudah update. Nah, kemudian bisa dicek apakah statusnya sudah berubah menjadi hijau. Patokannya biasanya cuma satu ini, satu data saja cukup untuk supaya hijau begitu, dokter. Untuk yang ini ya, konteksnya untuk yang dashboard yang ini. Nah, kemudian nanti mungkin dokter bisa coba cek lagi di SDMK-nya apakah sudah muncul begitu ya. Misalkan masih belum muncul, dari Satu Sehat sebenarnya ada sebentar, ada kanal resminya begitu ya, atau email resmi yang bisa digunakan untuk komplain terkait ini ya. Sebentar, saya coba cek ya. Saya coba cek slide-nya dari Satu Sehat kemarin. Diseminasi. Ya, jadi mungkin sebagai informasi juga, atau mungkin dari dokter dan juga Pak Derajat mungkin juga sudah mengikuti. Untuk Satu Sehat ini rutin begitu ya, tiap bulan biasanya ada progres begitu ya, apa saja yang baru di Satu Sehat begitu ya. Mungkin yang terakhir baru tanggal 18 kemarin, itu ada sosialisasi juga perkembangan update-update dari Satu Sehat. Mungkin sebentar saya coba tunjukkan untuk SDMK ya, kaitannya SDMK. Nah,
Nakes, satu sehat SDMK. Oke, saya coba share screen lagi. Oke. Nah, ini nanti ada dari satu sehat sebenarnya ada email helpdesk yang nanti bisa dihubungi dokter. Jadi dalam bentuk email juga ada, kemudian juga dari WA juga ada. Nanti misalkan setelah statusnya terkoneksi begitu ya, sudah hijau yang terakhir tadi tapi masih belum muncul, nanti bisa dicoba email ke ini ya helpdesk Ditjen Nakesnya, itu juga bisa. Kemudian juga atau bisa coba konfirmasi ke Dinkes setempat, dokter. Seperti itu. Jadi ada dua opsi begitu ya yang bisa dilakukan. Seperti itu, dokter ya. Mungkin ada pertanyaan dari dokter? Iya, itu dulu saya coba dulu. Oke, siap. Boleh. Oke, tadi mungkin kaitannya dengan ini ya pendaftaran yang baru begitu ya untuk yang di Purwakarta. Kemudian nanti setelah dokter katakanlah terdaftar di registrasi Pasienkes, nah nantinya dokter bisa mengakses laman DFU, dokter. DFU kemkes.go.id seperti ini. Nanti bisa login begitu ya, katakanlah ya. Nah ini username dan passwordnya yang digunakan itu sama dengan username dan password registrasi Pasienkes. Nah ini mungkin Pak Derajat juga boleh misalkan ingin login juga. Oh ya, ini juga ada yang join mungkin dari sebentar. Klinik DR ini dari sebentar, saya coba cek. Saya coba cek juga. Oh, dari klinik Dokter Jasar itu apakah betul? Ada Bu Yuyun? Ya, yang bergabung. Selamat pagi, Ibu. Oke, mungkin suaranya masih ini ya, belum masuk ya. Mungkin kalau sudah bisa mendengar suara saya, Dokter Jasar itu, atau Bu Yuyun, ada Bu Bidan ya. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Bu Bidan ya, kami coba lanjutkan. Jadi nanti setelah Dokter Mega ataupun dari Pak Derajat sudah masuk ke DFU, nanti di bagian data klinik RME, nah itu nanti bisa dicoba cek isiannya begitu ya. Harusnya sudah seperti ini begitu ya. Nanti nama vendornya bisa menyesuaikan nama vendor yang terdaftar saat ini begitu ya. Nah, kemudian juga di bagian tab satu sehatnya nanti juga biasanya sudah terisi begitu ya untuk bagian nama PIC, kemudian email integrasi dan nomor teleponnya untuk yang Pak Derajat ya. Untuk yang Bu Dokter Mega nanti untuk misalkan baru begitu ya, belum pernah atau masih belum terintegrasi, nanti perlu mengisi ini ya, perlu mengisi tab RME ini, kemudian juga perlu mengisi tab yang satu sehat. Untuk yang kontak satu sehat ini ada nama PIC-nya, nanti bisa diisi mungkin nama dokter begitu ya sebagai penanggung jawab klinik. Kemudian ada email integrasinya, nah itu perlu dipastikan email yang digunakan aktif gitu ya, atau mungkin bisa disamakan dengan email yang digunakan untuk ini ya di registrasi Pasienkesnya. Itu nanti ada email yang masuk dari satu sehatnya begitu ya untuk aktivasi satu sehat portal. Nah, nanti untuk Bapak Ibu monitor pengiriman data. Kemudian tentu ada nomor telepon yang nanti bisa dihubungi, bisa dicantumkan nomor telepon dokter begitu ya. Nah, setelah itu diisi, nanti di bagian satu sehat ID atau satu sehat kode API-nya nanti akan muncul dalam waktu 1 sampai 3 hari kerja gitu ya. Jadi misalkan setelah disubmit nanti akan langsung ini ya muncul satu sehat ID-nya dalam waktu 1 sampai 3 hari kerja. Nanti akan diaktifkan oleh tim dari satu sehat Kemenkes. Nah, kode ini yang nanti bisa diberikan ke vendornya begitu ya. Atau misalkan dari isian RME-nya sudah diisi, begitu ya, disebutkan nama vendor ini, biasanya kodenya juga akan langsung masuk ke akun vendornya juga. Jadi misalkan klinik RMC begitu ya, misalkan tadi ada nama aplikasinya apa tadi Pak? Mohon maaf tadi lupa.
Untuk nama aplikasi di RMC apa, Pak? Mohon maaf, saya kok lupa. Klinik yang aplikasi mana Pak mau? Yang di RMC yang digunakan saat ini, Oh, Hosti. Hosti. Nah, ya Ya. nanti menyebutkan atau menginputkan Hosti di sini. Nah, biasanya nanti akan langsung masuk di akun ini ya, akun Satu Sehatnya Hosti, kodenya berapa, gitu ya. Nah, nanti bisa untuk mekanisme pengiriman datanya seperti apa, itu nanti menyesuaikan untuk masing-masing vendor, gitu ya. Jadi apakah dari vendornya itu ketentuannya perlu mengirim katakanlah data pasien, kemudian RMI dan lain sebagainya, nanti bisa coba ditanyakan ke masing-masing vendornya ya. Tapi kurang lebih yang perlu dilakukan dari sisi pendaftaran klinik-kliniknya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba cek untuk klinik RMC tadi infonya dari sambil di screen barangkali kita akan coba cek bersama. Boleh sambil share screen kemudian dicoba masuk ke laman DFO-nya begitu ya. Ini Gaptek ya Pak. Aku searching pakai yang mana? Oh ya, untuk share screen-nya biasanya di Zoom-nya ada tombol warna hijau ya Pak. Mungkin Oke, bisa ya, share ini ya. betul share screen, Ini, ya. kemudian ada tombol share lagi ketika diklik begitu ya. Saya coba kirim ke grup juga mungkin ya. Oh ya, nah ini sudah update screen. Nah, ya ini sudah muncul. Nah, mungkin boleh dicoba buka tab baru mungkin Bapak di atas. Baik, boleh. Nah, yang ada tombol plus di atas mungkin boleh diklik. Tutup semua. Oh, ketutup Zoom ya. Boleh Saya digeser. coba tadi masuk ke Devo, mana passwordnya nggak bisa di itu Pak. Berkali-kali nggak coba. Oh, passwordnya yang ini ya Ya. mungkin masih belum sesuai begitu ya. Oke, baik. Tapi mungkin kurang lebih kalau dilihat dari statusnya, sebetulnya kode API-nya sudah ada. Nanti bisa dicoba cek barangkali dengan tim-tim klinik barangkali ada yang sudah atau masih ingat passwordnya. Tapi mungkin kita coba. Untuk Pak Derajat sendiri berarti tim IT dari klinik begitu ya, Pak Derajat ya? Di kami malah belum ada tim IT-nya, jadi sementara sudah setahun berjalan saya yang pegang aja Pak. Oh Saya yang iya. handle itu. Oh Dengan baik baik. segala keterbatasan IT-nya nggak paham. Oh, oh siap. Bisa Pak. Hmm. Kalau untuk emailnya juga biasanya menghandle apakah Pak Derajat juga Pak? Kalau untuk Ya, email ya, klinik. saya Pak. Baik, baik, siap. Ya. Masuk ke data pasien ya Pak ya? Oh ya, mungkin boleh diketikkan registrasi pasienkes.kemkes.go.id begitu ya. Ya, itu registrasi pasienkes ini boleh. Kalau klinik RMC sendiri sudah menggunakan RME sudah lama atau seperti apa, Pak? Bulan September. Oh, September. Oh ya, sudah lumayan ya. Sudah mungkin hampir 1 tahun ya. Cuma masih banyak yang harus dipelajari Pak, karena setiap kali yang kita input itu yang saya bilang tadi, kok ID pasiennya tidak keluar di Satu Sehat. Ada dari sekian ribu, 1.300 pasien hanya satu yang punya ID itu. Oke. Apakah dari pasien sendiri yang belum mendaftarkan ke BPJS-nya, itu harus kami yang melakukan itu. Oh iya, iya, iya. Betul. Ya, baik. Ya kadang ada itu juga yang ternyata NIK-nya itu masih belum terdaftar di Satu Sehat gitu ya. Ada betul, Pak. Atau mungkin dari sisi vendornya mungkin ada prioritas mungkin dari sisi pengembangan Satu Sehatnya nanti mungkin bisa dikonfirmasi, Pak. Ini berarti dari awal langsung menggunakan yang Hosti tadi ya, Pak Pasti Derajat? betul. Tapi jadi pengen berpindah atau cari yang lain karena masih Oh, tidak apa ya yang kami butuhkan tidak terakomodir. ya. Oke. Masuk tadi kok nggak bisa masuk. Ya.
Oke, diinfokan. Kita coba cek apakah sudah berhasil masuk begitu ya. Bisa ya, Oke, Pak. ya passwordnya mungkin ini ya, sepertinya mungkin. Kemarin sudah dikasih sama dokter ini ke sini. Oh, Oh dimasukin. iya. Nggak Ini bisa kalau lagi. untuk email klinik RMC Sawangan, apakah Bapak juga yang mengelola, Pak? Ya, saya sendiri Oh yang iya. sendiri. Misalkan Bapak yang mengelola, sebenarnya ada opsi lupa password, Pak, di sana. Jadi misalkan berkenan bisa diganti juga ya passwordnya. Tapi kalau masih mau dicoba cari juga tidak masalah. Pak, kalau klinik email yang dipakai bukan email klinik bisa, Pak? Misal Eh, email pribadi. oh iya, bisa dokter, tapi sangat tidak disarankan ya. Jadi mungkin dokter paling aman begitu ya. Nanti bisa membuat satu email Email khusus ya. klinik Iya. yang Purwakarta begitu ya, dok ya. Iya, karena kan kalau email klinik jarang dibuka. Iya, betul, betul, Betul betul. loh. Khawatirnya kalau ada apa tidak Nggak dibaca update ya, Dok ya. gitu. Iya, Betul. nggak update. Tapi lebih aman itu ya, buat buat lagi ya. Betul, Kadang betul. beberapa kali buat karena tiap mau masuk lupa lagi apa ini ininya. Betul, Karena terima. jarang dibuka. Jarang Banyak dibuka. emailnya. Akhirnya ya udah bikin baru Coba. gitu. Iya, betul. Lupa passwordnya di mana, Pak? Ya, kalau untuk lupa password, barangkali berkenan bisa diklik di sebelah sini ya, Pak. Nah, ini nanti setelah itu akan dikirim password yang baru ke password ke email ini ya. Ini email klinik RMC ini ya. Mungkin boleh dicoba akses, Pak, ke emailnya. Apakah ada yang masuk? Ada. Nah, ya, boleh dimasukkan password yang baru ya. Ya, untuk kaitannya dengan email ini nanti juga update-update terkait Satu Sehat biasanya juga dikirimkan ke email yang terdaftar itu ya. Memang best practice-nya sepertinya masih email ini ya, khusus untuk klinik begitu supaya tidak bercampur. Nah, nanti untuk email yang pribadi dokter nanti bisa digunakan untuk yang Satu Sehat SDMK. Jadi bisa pisah. Kalau di klinik yang di Jakarta kalau boleh tahu menggunakan vendor apa ya, Dok ya? Di Dokter Meg. Klinik MI, Pak. Klinik PIP. Klinik MI. Oh, Klinik MIK. Oh ya. Sudah Tapi lama, karena Dokter? udah dari kapan? Tahun lalu gitu. Tapi jarang Oh, pakai, Pak. oh iya, iya. Jarang ini. Iya, karena mungkin masih pemanasan begitu ya, Dok ya. Iya, jadi lebih lama karena belum terbiasa. Jadi Betul, pekerjaannya jadi lebih lama kan untuk betul. satu pasien masukan gitu. Oh, Biasanya kan tinggal catat. iya, betul. Nah, itu transisinya itu yang harus penyesuaian. Iya, terutama kalau dokter gigi ya, Dok ya. Biasanya ada odontogramnya begitu ya. Iya, agak lama. Atau mungkin nanti itu harus ada petugas sendiri. Iya, kemungkinan. Jadi diisi setelah selesai itu mungkin. Iya, betul, Praktek bisa. baru dibantu. Iya, biasanya memang kalau Saya untuk masih RRG, meraba-raba gimana cara ini karena kalau pas lagi saat banyak pasien nggak cukup Ya, Dok. waktunya kalau langsung Ya, satu Dok. pasien langsung masukkan, satu Pengalaman pasien yang sama. masukkan. Ke dokter mungkin pasien lebih banyak, Dok ya. Kalau ada iya kalau di Purwakarta kan di daerah Ya. daerah itu kan jarang dokter giginya dibanding Jakarta. Oh, Jadi Hmm. pasiennya lebih banyak. Oh iya, repot Karena itu pasti. kompetitor kan sedikit kompetitor. Nah, lebih sulit lagi kalau pakai buka-buka ini Betul, pasti, Dok. mengisinya. Kadang Waktunya. saya juga ya catat kan kadang nggak sempat jadi perawat yang akhirnya rekap semua pas udah selesai. sudah selesai. Oh iya. Agak kesulitan kalau dicatat juga paling catat status aja. Nanti yang rekap perawat.
perawat gitu. Nah, Ya. kalau ini apalagi ya, dokternya gaptek. Terus harus buka-buka ini masukan. Aduh. Iya dok. Kalau untuk yang kasus seperti itu biasanya memang harus akhirnya didampingi perawat begitu. Iya, iya, harusnya ini. Nah, saya juga kan ke rumah sakit, kalau ke rumah sakit berobat. Untuk Ya. dokter senior itu perawatnya di sampingnya. Iya. Langsung tuh aduh Bu, ini lama banget kata dokternya. Dokternya ngeluh, aduh Bu sebentar ya, saya nggak ngerti ini lama banget gitu. Sekarang kalau ke ini apa berobat itu mereka didampingi. Mereka udah Hmm, nggak pegang ya. laptop, didampingi perawat yang isi. Oh, Karena jadi lebih lama lagi. iya, Masih ini transisi. iya transisi ya dok. Oke. Biasa Wah, mohon maaf. menulis. Belum bisa Oh ya, masuk ya, Pak, mungkin nih. Ada ya kesulitan untuk lagi. yang password yang lama mungkin boleh dimasukkan yang dari email Bapak. Kemudian password barunya mungkin bisa dicoba Oke. masukkan sesuai yang ini ya. Ada ketentuannya di atas 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter Bapak. Mungkin boleh dicoba konsep dulu dan bisa dimasukkan ya. Tadi iya dari klinik dokter Jasa Rito apakah sudah bergabung? Suara saya apakah terdengar dari klinik dokter Jasa Rito? Oke, sebenarnya belum ini ya. Terdengar suatu. Passwordnya ini apalagi ini ya ada aneh-aneh begini rawan lupa ini ya. Awan lupa nih, Pak. Aduh, saya tahu. Jarang dipakai. Empat karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter. Passwordnya malah jadi itu angka semua nih, Pak. Iya. Biasanya kalau yang agak umum itu misalkan E-nya ganti 3, I-nya ganti 1, gitu. Supaya enggak terlalu aneh-aneh sekali. Belum bisa masuk, Pak. Aku, Pak. Coba mungkin Ya. mungkin dokter dulu. Saya coba ini, Dok. Oh ya, Saya mungkin belum kalau bisa untuk masuk ini. oh ya, kalau untuk password baru sepertinya perlu menginputkan password ini Pak, Yang lama tuh. hanya baru saja, tidak masalah Pak. Hmm. Dibuatkan password yang baru saja sepertinya. Atau mungkin yang 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, dan ada karakternya. Boleh Pak, di bagian password Oh, baru ya. baik. Kalau yang password lama itu dimasukkan password yang tadi dari email ya. Ya. Boleh, ini sebenarnya sudah bisa masuk. Ini kita coba. Password lama dimasukkan yang dari email. Nah, password barunya bisa dimasukkan password yang akan digunakan nanti ya. Oke, boleh diulangi password yang baru. Oke, boleh dicoba submit. Oh, oke, untuk passwordnya sebentar.
Mungkin boleh barangkali ditulis di tab baru mungkin Pak, kemudian nanti di copy begitu ya. Barangkali Pak. ini ya, dicocok begitu. Boleh ditulis di notepad terlebih dahulu begitu mungkin. Oke. Password yang lama mungkin boleh di oke. Oke, password yang lama mungkin boleh dicoba ketikkan lagi mungkin Bapak. Ini sepertinya autofill ya. Oke. Yang dari email ya, yang dapatkan dari Ya. email. Di handphone malah sudah bisa masuk. Oh, di handphone sudah bisa masuk, Pak. Registrasi pasien Ya. ke sini. Ya. Oh, oke. Mungkin kalau begitu Bapak bisa coba buka incognito barangkali, Pak. Sebelah sini mungkin di yang sebelah kanan atas yang kami tunjuk. Ya. Ada titik 3 seperti itu, Pak. Nah, kemudian coba new incognito ini. Oke. Ya, yang kami tunjuk new incognito window, Bapak. Ya, boleh dicoba lagi mungkin di bagian titik 3. Sebentar, Pak. Oh, iya. Direct. Oh, oke. Oh ya, oh dari kolom chat ya. Oke. Ya mungkin barangkali membantu bisa dibuka dituliskan di notepad kemudian bisa di copy dari sana Pak. Karena nggak ada ini ya opsi show passwordnya ya untuk koreksi gitu. Mungkin boleh membuka notepad kemudian diketik di sana kemudian di copy paste. Ada 6 karakter ya. Password baru. Bisa juga. Oh, masih belum. Bentar. Baik. Mungkin Bapak bisa coba buka notepad Pak barangkali. Ya, kalau tadi di Bapak sampaikan tadi di HP sudah bisa masuk ya Pak ya? Sudah bisa tapi kok berubah lagi, Pak.
Oh, berubah lagi. Oke. Coba ke dokter dulu, dulu Pak, mungkin Untuk ya bagaimana Pak? saya coba ini dulu, mungkin ke dokter dulu Pak. Oh, boleh. Oke. Kalau di dokter sepertinya belum memungkinkan saya screen ya sepertinya ya, karena di Hmm. jalan ya. Mobil. Ini kan masih di mobil. Hmm. Yang tadi input. Hmm. Oke. Kalau untuk dari Pak Derajat, barangkali mungkin boleh membuka notepad barangkali Pak di laptopnya. Oke. Oh iya, membuka email juga boleh. Input dorong ID. Oke. Password yang dikirim dari email ya. Ya, tadi sudah saya rubah sih. Oh, sudah diubah tadi ya. Yang Oke, iya. Mungkin memang perlu diubah sepertinya Pak. Mungkin sudah boleh. saya dirubah, tadi sudah berhasil di data. Oh, ini update password karena password telah kadaluarsa seperti Pak. Berarti mungkin boleh yang tadi email yang digunakan masuk itu sudah email baru ya Pak? Email Mohon maaf. email Sudah klinik. ya, sudah password yang baru ya? Bukan Iya, dari email ya? betul. Oh, oke. Baik, mungkin boleh dimasukkan password yang ini yang tadi digunakan untuk masuk Pak. Hmm. Nah, sepertinya mungkin perlu diganti passwordnya Ulang Pak. lagi ya. Iya, betul. Jadi ini bisa dimasukkan password yang digunakan untuk login, baru saja. Kemudian bisa dimasukkan password yang baru ya. Password yang baru 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus. Oke. Ini password yang baru. Nah, ini sudah berhasil. Boleh tekan OK, Bapak. Ya. Nah, ini. Oke, boleh tekan OK. Baik, nah boleh coba masuk menggunakan password yang baru ya.
Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, jadi sudah berhasil masuk untuk yang registrasi Pasienkesnya. Nah, berikutnya Bapak bisa coba buka tab baru, Pak. Hmm. Ini betul. Kemudian dibuka dfu.kemkes.go.id. DFU Kemkes. Nah, ini ada yang tuh DFU Kemkes itu. Nah, ini. Ini Pak ya. Oke. Yang ini bawah ya Ya, Pak. ya, boleh. Yang atas ini nanti akan diarahkan dulu ke PDF. Oke, ya ini mungkin boleh Pak login. Oh, pos pelayanan ya. Sini. Oh, mungkin boleh di bagian alamatnya bisa dihapus saja Pak, yang bagian pos pelayanan sampai ke belakang. Ya, di bagian alamat yang di bagian atas Bapak. Yang kami Ini. itu. Ya, yang di bagian alamat webnya ya. Di bawahnya ini. Ya. Oke. Nah, ini mungkin boleh. Dari pos pelayanan sampai ke belakang mungkin bisa dihapus ya. Jadi tinggal dfukemkes.go.id saja. Ya, boleh. Tekan enter. Baik. Nah, kemudian bisa coba login Pasienkes lainnya ya. Ya, yang di tengah. Ini ya Pak. Ini. Betul, betul Pak. Nah, bisa dimasukkan username dan password yang tadi digunakan login ya. Ya, nanti untuk klinik Dokter Jasa Rito, apakah setelah ini mungkin memungkinkan untuk share screen dari Bu Yuyun, atau masih belum memungkinkan ya sepertinya ya? Ini 04 ya Pak. Iya 0497 ya. 0497. Boleh login. Boleh. Ini sudah email yang baru ya? Ini. Baru. Oh, coba lagi mungkin Pak. Nah, ini bisa. Oh, sebenarnya tipu tadi Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini sudah muncul ya untuk DFU-nya, data kliniknya. Bapak mungkin bisa coba ke tab RME, Bapak, di bagian tengah yang kami tuju. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Mungkin dari Dokter Mega, mungkin juga bisa sekilas melihat seperti ini ya kurang lebih. Nanti yang perlu diakses untuk yang klinik di Purwakarta. Nah, kurang lebih nanti seperti ini bisa diisi apakah sudah memiliki RME ya, jenis pengembangnya swasta, nama vendornya nanti bisa dimasukkan ya, misalkan Hosti tadi, misalkan vendornya namanya apa begitu. Kemudian kalau di scroll ke bawah, boleh Pak mungkin di scroll ke bawah, nah nanti dicentang kemudian di submit begitu ya kalau belum. Ini berhubung sudah tidak perlu di submit. Boleh kemudian ke scroll ke atas Bapak. Iya. Nah kemudian mungkin ke bagian penanggung jawab Paskes mungkin kita coba. Oke, oh sebenarnya bukan. Mungkin boleh ke kontak Satu Sehat ya. Oke, nah ini kontak Satu Sehat kurang lebih seperti ini. Dari Dokter Mega juga bayangannya ya nanti seperti ini ya, bisa dimasukkan kontak-kontaknya begitu ya. Bentar, saya coba cek juga. Ya, nah nanti
misalkan sudah disubmit begitu ya, baik di RME maupun di bagian kontak, nanti akan terbit kode akses API Satu Sehat ini ya di bagian paling kanan, tab paling Itu, kanan. Pak. Betul, betul. Boleh diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk bagian kode akses API-nya ya. Nah, ini yang nanti bisa diserahkan ke vendornya begitu ya, atau biasanya sudah masuk ke otomatis ke akun vendornya, misalkan sudah diisi di bagian RME tadi ya. Ini yang Ya. tiga kode ini yang nanti bisa digunakan. Tadi misalkan dari Pak Derajat misalkan suatu saat ingin berganti vendor ya berarti yang kode ini yang nanti perlu Akan diminta ya. begitu ya ke vendor yang baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Ya. proses terintegrasinya, patokannya hijau yang kedua itu dari sini ya. Kalau misalkan sudah terbit kode akses API-nya, itu nanti statusnya sudah terintegrasi ya. Hijaunya yang kedua sudah berwarna hijau begitu ya. Ini mungkin dari klinik Dokter Jasarito, kurang lebih seperti itu ya. Dari Ibu ya mungkin belum bisa suaranya belum bisa on mic sepertinya. Baik, berikutnya mungkin kaitannya dengan status terkoneksinya gitu ya. Untuk tahap terkoneksi ini sebenarnya memang menyesuaikan masing-masing vendor ya, Bapak Ibu ya. Ya. Saja dokter. Jadi tergantung mekanisme dari, oh ini ada Bu Yuyun ya. Tergantung mekanisme masing-masing vendornya seperti apa. Apakah ada tombol yang terpisah untuk menyimpan rekam medisnya atau seperti apa. Nah, mungkin kami sedikit menyampaikan kalau di e-health sendiri itu pengiriman data ke Satu Sehatnya ini ya seamless ya, dalam arti setiap Bapak Ibu menyimpan rekam medis itu juga akan langsung dikirimkan ke Satu Sehat begitu ya. Begitu itu menekan tombol simpan itu sudah langsung mengirim data ke Satu Sehat. Nah, syaratnya supaya datanya terkirim itu ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama itu mungkin akun yang digunakan, karena kalau di e-health sendiri itu masing-masing user itu punya akun sendiri begitu ya. Jadi dokter sendiri, perawat sendiri. Nah, akun yang didaftarkan itu perlu mendaftarkan NIK-nya juga. Nah, NIK yang didaftarkan itu perlu terdaftar di Satu Sehat SDMK. Seperti itu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu begitu ya, yang nantinya ingin atau memerlukan ini ya, sampai ke proses terkoneksi, perlu dipastikan sudah terdaftar di Satu Sehat SDMK. Itu syarat yang pertama, gitu ya. Syarat yang kedua, itu nanti data pasiennya itu juga harus ada NIK-nya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kalau di perkotaan mungkin sudah tidak terlalu menjadi kendala begitu ya. Tapi mungkin untuk yang di pedesaan begitu kadang-kala ada kendala begitu ya. Sehingga mungkin perlu sosialisasi lebih begitu ya. Mungkin dari ada beberapa mitra kami itu yang mulai Januari itu sudah kami himbau untuk langsung masang spanduk begitu ya. Jadi atau jenis pamflet atau seperti apa begitu. Setiap katakanlah setiap praktek, mohon maaf, setiap berobat wajib membawa KTP. Jadi sudah mulai disosialisasikan dari Januari begitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu mungkin yang ada kendala serupa begitu ya, boleh nanti bisa mulai di gitu ya. Pak, mungkin ini saya pengalaman di klinik. Jadi pasien itu malah agak tinggi nadanya karena lo saya kan sini klinik bayar bukan BPJS. Kenapa harus ada NIK segala macam? Fungsinya apa? Gitu. Jadi buat mereka merepotkan. Betul. Apakah ada aturannya sehingga kami pasien harus menyerahkan NIK? Oh ya betul. Kalau Ya. kami kan dokter anak ya, spesialis anak, jadi memang usianya di bawah 5 tahun. Oh betul. Banyaknya gitu. Banyak yang ini ya mungkin jadi mungkin salah sangka kok malah dipersulit begitu ya Pak ya. Tuh Pak, sampai bilang, yo kami berbayar kok bukan gratisan gitu. Kenapa harus pakai NIK segala macam? Jadi maksud saya kok dari mungkin dari Kemenkes tidak ada sosialisasi ke masyarakat. Betul Bapak. Ya, mereka jadi ngeling gitu. Ya, harus balik menjelaskan. Betul Pak. Jadi mungkin yang kemarin cukup disayangkan beberapa rekan-rekan klinik juga seperti itu ya. Mungkin sosialisasinya perlu lebih masif gitu ya ke masyarakat. Jadi boleh saran dari Pak Masaan tadi pasang spanduk ya. Ya betul Pak. Tapi nanti dasarnya kenapa harus ada dicantumkan juga di spanduk Pak? Betul Bapak. Jadi mungkin salah satu insentifnya begitu ya. Karena kan
untuk membuat dari pasien itu berubah perilaku, mungkin perlu ada insentif begitu ya. Apa yang mereka dapatkan ketika menyetorkan NIK. Nanti ada sebenarnya saya coba ini ya, saya screen mungkin ya. Saya coba siapkan di kaitannya untuk Satu Sehat Mobile. Bentar. Saya coba buka dokumentasinya. Oh, yang platform ya. Materi edukasi pasien. Saya coba copy ke ini ya, ke kolom chat. Ya, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Pak Muhammad Ali, apakah dari klinik Dokter Jasarito? Selamat pagi, Bapak. Pagi ya. Oh ya, baik. Betul ya, Pak, dari klinik Dokter Jasarito ya? Oh betul. Oke, baik, siap. Mungkin setelah ini kami coba lanjutkan ya untuk diskusi dengan Dokter Jasarito. Oh, Dokter Mega juga sudah sampai di praktek ya, Dok ya? Sebetulnya di kafe ini. Di kafe, Pak. Oh, di kafe. Oh, baik, Dokter. Ya. Habis olahraga. Pak, Iya. ini Oh, Pak, siap, kalau Dokter. untuk registrasi Pasienkes, linknya Ya. kemana Pak untuk yang Purwakarta? Oh ya, untuk registrasi Pasienkes, mungkin dokter boleh saya screen barangkali saat ini bergabung menggunakan laptop dokter atau HP Iya. saat ini. Ya, jadi dokter Mega saat ini bergabung lewat laptop atau HP ya dokter ya? Laptop. Oh iya, boleh. Kalau begitu mungkin boleh dicoba saya screen dokter. Mungkin dari sebentar saya coba. Linknya dulu Pak. Jadi Oh biar ya, saya buka. linknya sebentar. Saya coba stop dulu mungkin. Dan saya kirimkan linknya ya. Registrasi Pasienkes. Nah, ini saya copy ke chat, kolom chat. Oke. Nah, kami kirim ke kolom chat. Saya kirim juga ke grup workshop ya. Aduh, banyak ini yang harus diisi. Lumayan dokter. Jadi yang awal itu lumayan banyak. Kemudian setelah masuk itu juga ada sepertinya beberapa dokumen juga yang perlu dilengkapi dokter. Jadi setelah mungkin saya coba share screen juga ya. Kalau yang Kak, di awal mungkin relatif tidak terlalu banyak dokter. Nah, ini kan saya isi Pak. Ya. Itu baik. akan langsung terregistrasi saat ini atau menunggu dulu? Kalau untuk akunnya, sebetulnya itu perlu verifikasi dari Dinkes dulu, dokter. Jadi setelah ini saya isi dulu aja sekarang ya. betul. Setelah itu menunggu verifikasi atau saya hubungi Dinkes Purwakarta gitu ya? Betul, Biar dokter. cepet-cepet diverifikasi. Ya, betul. Jadi nanti setelah dokter mendaftar, bisa diverifikasi Dinkesnya. Misalkan sudah terbit akunnya bisa digunakan, nanti bisa menghubungi ke ini ya, tim e-health ya, nanti bisa kami bantu lanjutkan. Apa? DFO, DPO. Oh ya, DFO betul setelah Ini kan ini ya, setelah registrasi Pasienkes setelah keluar dari setelah Dinkes approve gitu ya. betul setelah di-approve oleh Dinkes nanti dokter bisa masuk ke akun DFO-nya ya. Nanti misalkan perlu bantuan tidak masalah dokter, nanti bisa dihubungi di ini ya, di grup atau mungkin nanti menghubungi Afni. Nanti akan kami bantu. Iya. Jadi tidak terbatas hari ini begitu ya. Iya. Bapak lanjutkan, saya isi dulu nih, kayaknya harus Ya, berpikir. Lumayan. Karena nanti setelah login begitu ya, nanti dokter bisa coba cek apakah ada email yang masuk barangkali ya di bagian email ini. Nah, nanti misalkan ada link untuk aktivasinya langsung, mungkin nanti bisa diakses begitu ya. Mungkin nanti Iya. kalau
perkembangannya setelah ditekan tombol simpan, mungkin dokter bisa screenshot ya dok ya, kemudian bisa Ya, ya. dikirimkan ke grup ya, untuk kami cek kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan. Seperti itu ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Baik, dari Dokter Mega mungkin bisa sambil ini diisi. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak, sebentar, dari Pak Derajat tadi ya, kaitannya dengan materi ini ya, materi sosialisasi ke pasien. Nah, ini sebenarnya di Satu Sehat sudah menyediakan ya. Ini mungkin saya coba copy juga ke kolom chat. Silahkan nanti bisa di buka, kemudian bisa di-download begitu ya. Saya copy juga ke workshop ya. Nah, kemudian ya, di sini ada beberapa ini ya dokumen yang di bagian paling bawah kalau Bapak Ibu cek. Nah, ada panduan untuk verifikasi profil di Satu Sehat Mobile. Nah, jadi nanti mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa ditempel begitu ya untuk kaitannya kenapa harus membawa KTP. Nah, itu nanti bisa disebutkan bahwa datanya supaya masuk ke ini ya HP masing-masing pasien gitu. Jadi dari sisi pasien juga bisa mengontrol begitu ya. Oh, tadi itu diagnosisnya seperti apa, kemudian rekap obat-obatnya seperti apa. Itu artinya si pasien harus punya ini loh, Pak, aplikasinya. Betul, kalau misalkan ingin membuka Satu Sehat Mobile-nya ya. Jadi salah satu Hmm. insentifnya begitu ya, kenapa harus menyetorkan NIK, karena supaya datanya bisa pasien akses begitu ya. Tapi misalkan untuk pasien yang katakanlah sudah sepuh begitu kan, katakanlah kan sudah tidak terlalu termotivasi begitu ya dengan data-data ini. Nanti bisa disampaikan bahwa datanya ini supaya misalkan praktek atau misalkan periksa di tempat lain datanya supaya runut gitu ya. Jadi bisa disampaikan seperti itu ya. Fungsinya supaya data kesehatannya ini bisa runut, tidak Misalkan, salah maaf, diagnosis begitu ya. halo Mas Ya, An, berarti kita sampaikan ke pasien, ya, silakan Anda download aplikasi Satu Sehat gitu ya, ya. Nah, boleh, dengan boleh. itu mereka akan terupdate ini ya. Betul. Ya, Hmm. jadi supaya bisa apa namanya datanya itu bisa diakses Oh oleh ini ya, pasien. Ini ada. masukin ini Pak ya, KTP segala. Betul. Baik. Misalkan dari nanti bisa dicoba konfirmasi juga ke vendornya Pak, karena ini nanti Ya. ada halaman untuk ini ya verifikasi profil ini. Nah biasanya kalau misalkan di vendornya sudah menyediakan nanti akan ada langkah-langkahnya ya. Nah, kalau di eHealth sendiri juga sudah ada sebenarnya. Mungkin saya coba contohkan barangkali apakah bisa ya. Coba cek kalau di sistem eHealth juga sudah menyediakan. Berarti InHealth juga jualan sistem ini. Oke. Nah, seperti ini contohnya kalau nggak salah misalkan pasien Ahmad Muzani, misalkan saya sendiri Ahmad Muzani. Nah nanti di menu e-health itu sudah ada Satu Sehat KYD seperti ini ya. Nah itu nanti fiturnya sebenarnya sedang di ini ya diperbaiki, tapi kurang lebih sudah ada menu ini ya di bagian Satu Sehat di sistem e-health ya. Nah, nanti bisa dicoba konfirmasi ke masing-masing vendornya, kira-kira apakah sudah tersedia menu untuk verifikasi profilnya atau belum. Itu nanti misalkan sudah bisa mulai digunakan ya untuk verifikasinya. Nah, ini mungkin juga bisa ditempel barangkali tadi sekarang habis berobat datanya bisa muncul di Satu Sehat Mobile. Ini kan mungkin bisa agak menarik begitu ya untuk Ya, pasien begitu ya. betul. Akan nanti bisa di-download ya dia. Link yang kami kirimkan untuk motivasi pasien gitu. Bisa berkenan memberikan KTP ataupun untuk kalau untuk pasien anak itu di KIA-nya begitu ya. Satu KTP anaknya mungkin di KK. Baik, kurang lebih seperti itu untuk kaitannya dengan motivasi tadi. Mungkin sebelum ke
Dokter Jasari itu mungkin saya lanjutkan sedikit. Jadi tadi sudah sampai tahap terintegrasi. Nanti silakan dari Bapak Ibu bisa mengirimkan data secara rutin, begitu ya, secara rutin bisa dimasukkan per hari. Karena nanti selain setelah Bapak Ibu sudah terkoneksi, ada tahapan selanjutnya, yaitu Bapak Ibu perlu konsisten untuk mengisi rekam medis dan otomatis mengirim datanya ke Satu Sehat. Kenapa? Karena mungkin patokannya untuk di 31 Juli, begitu ya, 31 Juli 2024 ya, berarti di akhir bulan ini, sebenarnya itu yang aman dari katakanlah himbauan dari Kemenkes itu adalah yang di kategori 1 dan 2. Jadi saat ini ada beberapa kategorisasi klinik begitu ya. Kurang lebih 1 sampai 6 ini. Nah, yang aman itu kategori 1 dan 2. Nah, itu gimana kategori 1 dan 2? Kategori 1 itu adalah bagi klinik-klinik yang sudah mengirimkan data kunjungan dan diagnosisnya lebih dari 50%. 50% dalam arti capaian konsistensinya. Itu seperti apa? Setelah ini kami jelaskan. Dan juga sudah mengirimkan gitu ya data dasar dan juga data penunjang. Nah, setelah ini kami jelaskan seperti apa. Nah, yang paling akhir begitu ya, itu bagi yang belum menggunakan RMI sama sekali, lah itu memang diharapkan bisa segera begitu ya, karena memang kalau di surat edarannya itu memang pencabutan status akreditasi ya, kemudian tidak kita inginkan. Kalau yang masih kuning ini di surat edarannya itu penyesuaian status akreditasi ya, jadi mungkin bisa dipercepat, diakselerasi. Biasanya sudah statusnya sudah hijau yang kedua tadi ya, sudah terintegrasi, tapi mungkin perlu sedikit ditambahkan di bagian terkoneksinya itu ya, supaya bisa memenuhi syarat begitu di kategori 1 dan kategori 2. Tadi disebutkan bahwa capaian konsistensi pengiriman datanya itu perlu lebih dari 50%. Nah, itu caranya seperti apa penghitungannya? Nah, ini mungkin kurang lebih ini saya ambilkan dari slide Satu Sehat begitu ya. Nah, ini kurang lebih diambil dari pembagi begitu ya, pembagi antara jumlah kunjungan hari ini begitu ya, atau minggu ini dengan minggu sebelumnya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kalau di jumlah kunjungan minggu ini terlihat ada data minggunya begitu ya. Ini minggu dari tanggal 3 sampai tanggal berapa ini berarti? Sampai tanggal 9 begitu ya. Nah, itu jumlah kunjungannya yang minggu ini 1.100. Nah, dilihat di kunjungan yang minggu sebelumnya ada 1.300. Nah, itu 1.100 dibagi 1.300 ini berarti 90% untuk minggu itu. Berarti data yang dikirimkan jumlahnya 90% dari jumlah yang dikirimkan minggu kemarin. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di sebelah sini. Kemudian bisa dihitung untuk 4 minggu ke belakang. Begitu ya. Cara penghitungannya serupa begitu ya. Jadi jumlah kunjungan di minggu, katakanlah minggu ke berapa ini? Minggu kedua katakanlah dengan minggu yang pertama, yang minggunya lagi, kemarinnya lagi. Nah, sampai ada 4 minggu yang terakhir, kemudian di rata-rata gitu ya. Dari 90, 78, 100, 79 di rata-rata 87. Nah, penghitungan yang serupa juga dihitung untuk jumlah diagnosisnya, Bapak Ibu. Nah, penghitungannya juga serupa, jadi bisa dilihat jumlah kondisi atau jumlah diagnosis di minggu ini yang dikirimkan berapa, dibagi dengan jumlah diagnosis yang dikirim minggu lalu. Nanti seperti ini, nanti bisa di rata-rata. Nah, rata-rata dari data kunjungan dan juga data diagnosis ini yang kemudian menjadi patokan apakah 50% atau lebih dari 50% begitu. Kalau lebih dari 50% berarti anggapannya sudah aman begitu ya, masuk ke kategori 1 atau kategori 2 tadi. Kalau di bawah itu berarti mungkin masuk di kategori 3 ataupun kategori 4 gitu ya. Ya, kalau di slide Saat, sorry. ya bagaimana? Tadi bisa kelihatan ya kita kontrol kita sudah berapa persen sih kelihatan. Betul Bapak. Jadi selain dashboard yang tadi, mungkin setelah ini akan kami tunjukkan dashboardnya ya, untuk yang kayak ini ya. Bentar, saya coba cek. Kami juga membuat spreadsheet untuk simulasinya ya. Sebentar. Oh, saya tutup tadi. Sebentar. Saya coba buka. Sebentar. Untuk spreadsheetnya. Mungkin harapannya bisa lebih mudah.
Ini saya buka spreadsheet yang dari kami mungkin ya. Nah, ini ada jumlah kunjungan begitu ya. Ada di minggu berjalannya misalkan 15 sampai 21 begitu ya. Sekarang yang minggu berjalannya ada 50. Kemudian 1 minggu sebelumnya ada jumlahnya 60 begitu ya. Nah, ini berarti 83% begitu kalau di 50 dibagi 60 ini. Nah, itu nanti dihitung untuk sampai ke 4 minggu ke belakang begitu ya, jumlahnya berapa, kemudian dibulatkan saja, misalkan ternyata ada yang lebih dari 60 ini kan menjadi lebih dari 100% begitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu perlu dibulatkan menjadi 100. Nanti bisa di rata-rata ya untuk capaian pembulatannya sampai kemudian terhitung rata-ratanya seperti apa. Seperti ini ya. Ini muncul 60%. Nah, rata capaiannya yang nanti sebagai patokan di satu sehatnya itu rata-rata antara di penghitungan kunjungan dan juga penghitungan diagnosis Bapak Ibu. Nah, jadi dua angka ini di rata-rata. Munculnya ini 58,45. Ini simulasi begitu ya. Nah, untuk melihat kategori klasifikasi praktek Bapak Ibu, nanti perlu dilihat antara rata capaian ini dengan jumlah jenis resource atau data yang sudah berhasil dikirimkan, gitu ya. Nah, contoh untuk resource dasar dan resource penunjang itu seperti apa? Patokannya seperti ini yang mungkin tadi sempat kami singgung. Kita coba balik. Nah, di bagian atas ini ya, di bagian atas status ini kita coba cek ada kunjungan pasien dan kondisi ini ya. Nah, dua yang paling kiri ini data dasar yang wajib dikirim begitu ya. Ini data dasar. Observasi sampai ke belakang ini semua data penunjang. Jadi hukumnya mungkin sunnah begitu ya, kalau di Islam itu sunnah begitu. Nah, jadi kalau diinputkan atau dikirimkan lebih baik. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengirimkan hanya data dasar saja, kunjungan pasien dan kondisi dan juga diagnosisnya, kondisinya ini, maka Bapak Ibu dan kemudian rata capaiannya lebih dari 50%, itu Bapak Ibu berarti masuk ke kategori 2 ya. Mana tadi? Nah, kami di sebelah mana tadi? Nah, ini ya. Nah, capaian pengiriman lebih dari 50% dan jumlah resource dasar, resource penunjangnya tersedia begitu ya. Itu masuk kategori 1. Kalau yang hanya resource dasar saja, itu berarti kategori 2. Gitu ya. Kategori 3 dan 4 juga hampir sama, tapi capaian pengirimannya kurang dari 50%. Gitu ya. Ya, kalau untuk kategori 5 ini berarti belum mengirimkan data, berarti konteksnya seperti yang Sawangan dan juga RMC Sawangan dan juga Dokter Mega tadi ya, yang di Jakarta, itu sepertinya kategori 5 ya, karena sudah terdaftar, tapi belum mengirimkan datanya. Nah, yang 6 ini yang mungkin yang belum menggunakan RME, belum terdaftar di Satu Sehat, itu mungkin nanti kategori itu ya. Nah, tapi sorry. itu, ya. Yang poin 5 itu belum mengirimkan tuh maksudnya Ya. gimana? Berarti untuk statusnya sebentar saya coba cek. Nah, berarti yang di bagian hijau yang terkoneksi ini Pak Derajat belum sampai hijau begitu. Nah, jadi Yang harus dilakukan kita bagaimana? yang harus dilakukan nanti bisa dicoba ini ya, menghubungi vendornya. Kira-kira untuk supaya mengirimkan data ke Satu Sehat langkahnya seperti apa? Apakah mengisi RME-nya mungkin ada tombol tertentu atau mengirimkan data mana yang harus diisi? Nah, itu menyesuaikan masing-masing vendor, Pak saja. Kita Kalau berpikirnya sudah tersistem dengan kita sudah mulai ngikut, sudah tersistem langsung Satu Sehat. Itu iya harus betul. dikirim dulu ya Pak dari vendornya. Betul, jadi dari vendornya itu kan biasanya ada perlu mengupdate begitu ya. Kalau dari Hosti sendiri itu bentuknya aplikasi yang diinstal di laptop atau bentuknya web begitu ya, Pak? Kita di masing-masing di pendaftaran di dokter, Pak, spesialis dan di farmasi sudah ada Pak. Oh baik, berarti terinstal di laptopnya begitu ya Pak? Perlu Ya install. divisi. Oh, oke. Nah, itu mungkin Bapak bisa coba hubungi ke hostinya. Kira-kira apakah ada update terbaru untuk mengirim data ke Satu Sehatnya, Bapak? Nah, biasanya yang perlu diperhatikan biasanya kalau di e-health ya, mungkin di e-health itu
yang perlu diisi adalah bagian NIK-nya supaya nah seperti ini. NIK-nya perlu diisi, gitu ya. Ya, kalau NK sudah kita isi Pak setiap kali pengunjungan. Pasien sudah kita isi selalu. Walaupun ada misalkan sehari itu ada 5 atau 2 orang yang nggak bawa ya, sisanya kita input semua. Ya, tidak masalah begitu ya. Sebentar saya coba cek lagi. Ini misalkan saya ubah lokasi dulu ya. Misalkan saya coba kemarin apakah ada. Saya coba cek. Nah, misalkan seperti ini. Oh, ini perawat ya. Saya coba ke menu dokter. Misalkan. Nah, ini contoh untuk tampilan di e-health ya, Bapak Ibu ya. Ini sekalian seperti demo ini ya. Iya. Produknya, oke. Cocok bisa juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang di e-health nanti juga perlu mengisi kode ICD-nya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Apakah sudah? Nah, kalau di sistem e-health juga ada apa namanya AI-nya juga. Nah, jadi kalau kode ICD kan biasanya bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di sini dibantu ada AI-nya untuk mencari kode mungkin dengan bahasa Indonesia mungkin yang sekiranya bahasa awam begitu ya, batuk. Nah, ini nanti akan dibantu mencari kode-kode yang sekiranya sesuai begitu. Batuk gitu ya. Jadi perlu diisi seperti ini. Biasanya patokannya NIK dan juga diagnosis misalkan sudah diisi, itu seharusnya di sistem e-health akan langsung terkirim begitu. Nanti silakan Bapak bisa dicoba apa namanya? Konfirmasi ke Hosti, kira-kira langkahnya seperti apa begitu ya Pak. Ya. Mungkin misalkan begitu ya, misalkan Bapak berkenan begitu ya, nanti juga bisa kami bantu barangkali supaya statusnya hijau saja ya. Baik. Untuk klinik RMC ini sudah kami buatkan satu ini ya sistemnya yang nanti bisa digunakan. Mungkin nanti kalau berkenan kode Access API-nya bisa dikirimkan ke kami untuk kami set up-kan satu sehatnya. Nanti Bapak bisa gunakan mungkin mengirimkan satu data pasien yang real supaya bisa hijau begitu saja. Tidak masalah Pak Derajat ya. Misalkan berkenan bisa kami bantu. Jadi supaya at least tidak di kategori 5 begitu ya. Betul. Tadi ada pertanyaan juga mungkin setelah ini ke ini ya praktek atau ke klinik dokter jasa itu memantaunya seperti apa. Jadi kalau tadi ini kan ada dashboard untuk monitoring status umum begitu ya, status implementasi sehatnya ya. Tapi kalau Bapak coba cek lagi di Satu Sehat Data itu ada di sebelahnya dashboard pemantauan aliran data Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini. Ini nanti akan muncul untuk dashboard pengiriman datanya untuk melihat apakah suatu klinik itu konsisten mengirimkan data atau tidak. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini biasanya agak lama karena memang datanya lumayan besar biasanya ya untuk yang bagian dashboard aliran data ini. Dan untuk datanya ini biasanya terupdate setiap per minggu ya. Kalau tidak salah setiap Senin atau setiap Jumat. Jadi mungkin frekuensi update-nya lebih sedikit begitu ya, atau lebih jarang daripada yang dashboard yang satunya tadi ya, yang di awal yang status global. Nah ini terlihat, nah kurang lebih seperti ini beberapa terlihat ya ada rumah sakit PKU ini ya, capaian minggu berjalan. Nah ini kan mungkin mirip-mirip dengan yang ada di e-health ya. Oke, nah ini capaian 1 minggu sebelumnya sampai capaian 4 minggu terakhir, kemudian terlihat ada kategori klasifikasinya. Jadi kategori 1. Kemudian jumlah resource dasarnya yang sudah jenis resource dasar yang berhasil dikirimkan ada 2. Berarti tadi ada kunjungan dan juga diagnosis ya. Kemudian resource penunjang ada 15. Ini berarti full ini. Yang tadi, sudah saya tutup ya. Satu Sehat mana tadi? Data yang implementasi ini ya. Nah, ini kalau 15 Bapak Ibu itu berarti di sebelah sini. Oke, nah ini berarti hijau semua Pak. Dari observasi sampai ke sini itu hijau semua, itu berarti 15. Nah, nanti bisa dipantau di dashboard yang aliran data. Ini sampai ke bawah. Nah, Bapak, ini ada yang 14 ini ya. Nah, berarti ini
mungkin ada satu resource penunjang yang tidak dikirim. Tidak masalah, karena patokannya resource penunjang ini mungkin minimum satu gitu, supaya kategori klasifikasinya satu begitu. Nah ini kalau Bapak cek ini ada yang 3 ini. Nah ini berarti rata-rata capaiannya itu kurang dari 50%. Ini 125 dibagi 5 itu kan mungkin hanya berapa berarti? 25%. Nah, itu makanya kurang dari 50 dia kategori klasifikasinya 3. Nah, sekarang kita coba cek mungkin untuk klinik RMC mungkin ya. Kita coba cek Jawa Barat. Ini Bapak juga bisa ini ya. Bisa cek mandiri. Oh, mungkin langsung di sini barangkali ya. Saya langsung bisa berdasarkan Depok misalnya. Oke, coba dulu. Ini terakhir update tanggal 18 Juli. Berarti Ya. Kamis ya. Hari Kamis kemarin. Oke, nah ini memang datanya agak banyak jadi seperti ini. Oke, kemudian nama pasien kesnya kita coba cek. Rizky ya. Rizky Medical Care. Oke, ya. Oh, tidak ada pilihannya di string matching sepertinya. Oke, ini ada jumlah pasien kesnya yang ada 3 yang mirip-mirip. Kita coba cek tabelnya. Oke. Ya, karena datanya cukup besar nih biasanya untuk tampil saja lumayan ini ya berat ya. Oh, oke. Sepertinya mungkin yang tampil di sini masih ini ya, khusus untuk yang terkoneksi sepertinya. Ini kita coba yang klinik Jasmine tadi ya. Ada di Jakarta tadi ya, Jakarta Timur kalau nggak salah. Betul ya, Dokter Mega ya, Jakarta Timur ya. Kan Jakarta Timur. Ini ada yang praktek Tania Rizky tadi ya. Rizky. Jasmine ya. Muncul, kalau tidak muncul berarti sepertinya untuk yang aliran data ini khusus untuk yang terkoneksi sepertinya supaya datanya tidak terlalu banyak begitu ya. Karena kalau yang belum terkoneksi masuk di sini datanya makin banyak gitu ya. Tapi kurang lebih nanti misalkan Bapak Ibu sudah berhasil mengirimkan, nanti bisa dipantau di dashboard yang ini ya. Contohnya ini kemarin siapa ya? Saya coba cek. Kalau untuk saya coba ya. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang bagian dashboard pantauan aliran datanya. Dan nanti misalkan sudah hijau yang ketiga, nanti datanya bisa dipantau lewat dashboard aliran data ini ya untuk menentukan konsisten atau tidak pengiriman datanya. Seperti itu ya, Bapak Pak Derajat, Dr. Mega. Dr. Mega ini ya proses mendaftar begitu ya. Mungkin kita coba ini ya diskusi dengan Pak Muhammad Ali mungkin dari Dokter Jasarito ya. Iya. Ya, untuk klinik Dokter Jasarito sendiri saat ini apakah sudah terintegrasi ke Satu Sehat Bapak atau seperti apa? Masih proses sih kayaknya pendaftaran, Oh iya, masih proses begitu ya. Baik. registrasi. Oh ya, registrasi. Oke, baik. Kalau untuk klinik Dokter Jasarito sendiri saat ini apakah sudah terdaftar di registrasi Pasienkes Bapak? Terdaftar di
di laman registrasi pasienkes.kemkes.go.id. Nah, itu kemarin. Jadi kita udah terdaftar nih, udah daftar kemarin. Cuman Ya. pas mau akses masuk lagi, terkendala di password. Oh, di password. Oh ya, Pak. Kalau untuk Tuh. emailnya apakah yang mengelola Pak Muhammad Ali? Emailnya itu sama Bu Dokternya. Oh, sama Bu Dokter. Ya. Kalau untuk email yang digunakan, ini berarti emailnya tertulisnya itu Klinik Dokter Sarujito atau memang Sarujito? Mohon maaf, Pak. Dokter Jasarito atau Digunakan email itu kan dokter ya? klinik awalnya gitu. Hmm. Makanya Oke. ketika kita mau hmm, otomatis kan di situ ada menu lupa password ya. Betul, betul, Pak. Lupa sandi gitu. Ketika kita lupa sandi otomatis verifikasinya kan Ke email. melalui si ibu gitu. Cuman kita tanya begini ya agak bingung. Oh, baik, 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 baik. Kita Siap. nggak pegang emailnya. Oh, iya, iya, iya. Baik, jadi kemarin kendalanya ternyata lupa password yang diregistrasi Pasienkes, kemudian waktu mau lupa password, akun emailnya juga lupa begitu passwordnya ya. Ya. Oke, oke. Mungkin misalkan emailnya dokter, mohon maaf, Klinik Jasarito sendiri, apakah memang aktif digunakan atau jarang ya, Pak? Jarang sih. Jarang, Pak. Oke. Mungkin kalau boleh kami sarankan, misalkan nanti berkenan, barangkali didaftarkan email baru saja, Pak. Sepertinya. Didaftarkan email Email baru, baru aja kali ya. tuh, Bisa ya. daftarkan email baru, kemudian sekalian untuk mendaftarkan pendaftaran pasien ke sini, Pak. Jadi bisa mulai diproses, kemudian nanti bisa verifikasi ke Dinkesnya, kalau ada mungkin ada email baru yang digunakan Sarujito, mohon maaf. Oh, berarti nanti kita registrasi dulu di sini. Ya, Setelah registrasi nunggu kita koordinasi atau melaporkan ke Dinkes ya. betul, betul Bapak. Jadi nanti bisa diisi begitu ya, untuk di bagian registrasi Pasienkes register ini, sampai kemudian terisi semua, kemudian bisa verifikasi ke Dinkes begitu ya, supaya diaktifasi akunnya. Itu ya. Nah, berikutnya nanti setelah Bapak sudah melakukan pendaftaran di sana, nanti bisa membuka laman DFO-nya begitu ya. Nah, saya juga. Nah, nanti bisa masuk ke akun DFO seperti ini ya nanti. Nah, untuk mengisi bagian RME dan juga satu sehatnya, Bapak. Seperti itu. Nah, silakan mungkin barangkali mulai hari ini bisa diisi, Pak. Kemungkinan nanti setelah ditekan submit begitu ya, kemudian dibuka akunnya, itu perlu mengupload mungkin data izin praktek dan lain sebagainya. Itu kan memang perlu waktu begitu ya. Itu bisa mulai diinputkan, kemudian bisa diverifikasi ke Dinkes. Nanti misalkan sudah diverifikasi, misalkan perlu pendampingan lagi, tidak masalah Pak, nanti bisa menghubungi ini ya di grup atau Mbak Afni, nanti akan kami dampingi ya untuk sampai terintegrasi dan terkoneksi begitu ya. Iya. Kalau dari klinik Dokter Jasari itu saat ini apakah sudah menggunakan RME Pak? Kita sudah menggunakan ya dari bulan lalu, cuman kita memang belum kita udah mendaftar, udah punya gitu, cuman belum diaktifkan. Maksudnya belum digunakan untuk bulan kemarin. Baru Oh iya, iya. digunakan sekarang ini. Oh siap siap siap. Berarti sudah ini ya mulai sudah katakanlah sudah bekerja sama. Jadi memang Ya. proses ini ya untuk mulai menggunakan ya. Baik, baik. Cuman iya nih, kita mau nanya terkait RM ya. Ya Jadi kan kita kan di situ dari Januari ya, Januari. ya betul Kita Pak. kan otomatis mau upload dari Januari nih. Ya Dari Januari sampai tanggal 31 Juli ya untuk ya pelaporan akhir. baik betul. Eh,
tadi ada 50% itu gimana itu, Pak? Oh iya, siap. Ya, baik Pak. Jadi untuk 50% tadi itu angka ini ya Pak, konsistensi pengisian Bapak. Jadi Pengisian. 50%-nya dilihat dari mana? Jadi mungkin ini salah satu ini ya. Jadi apakah sudah saya share ya? Saya coba share. Iya, iya. Supaya saya coba kirimkan ke kolom chat. Ya, nah ini contohnya ya. Jadi yang dihitung Bapak nanti jumlah kunjungan dan juga jumlah diagnosis yang berhasil dikirimkan ke Satu Sehat ya Pak. Nah misalkan kalau di klinik Dokter Jasari itu 1 minggu ada berapa kunjungan Pak biasanya? 1 minggu ya? Ya 1 minggu. Atau per harinya mungkin berapa? Per hari 30-40 sih. 30 sampai 40 begitu ya. Jadi mungkin kalau setiap hari buka Bapak? Buka Oh ya, setiap hari. buka setiap hari ya. Berarti mungkin 40 kali 7 katakanlah 280 lah ya. Ya, Mungkin betul. 280 gitu ya. Nah, ini nanti bisa dari sisi Satu Sehatnya juga bisa ini ya, kalau nanti datanya sudah terkirim nanti juga bisa di-track gitu ya. Misalkan tiap minggu itu berapa data yang dikirimkan, misalnya kurang lebih seperti ini ya, naik turun begitu misalkan. Tapi konsisten memang selalu selalu mengirim begitu, katakanlah seperti ini. Nah, nanti dari sisi Satu Sehatnya bisa menghitung Bapak proporsinya berapa. Ini misalkan saya patokan 230 ya. Nah, konsistensi yang minggu ini begitu ya, capaiannya itu 230 dibagi 275 Bapak. Itu 83%. Gitu ya. Kemudian dihitung sampai minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, ini juga dihitung begitu. 275 dibagi 240. Itu kan berarti lebih dari 100% ya, Pak. Karena lebih banyak dari jumlah kunjungan yang minggu sebelumnya ya. 275, kalau yang minggu, katakanlah minggu ini 275, kemudian yang minggu kemarin ada 240 begitu ya. Itu kan pasti lebih dari 100%. Itu dibulatkan saja begitu ya, 100% seperti itu. Itu nanti dihitung sampai 4 minggu ke belakang begitu Bapak. 4 minggu ke belakang, nanti kemudian di hasil dari sini ini di rata-rata. Dapatnya ini 95%. Nah, kemudian data yang sama begitu ya, atau mohon maaf, penghitungan yang sama juga dilakukan untuk jumlah diagnosisnya Pak. Jadi misalkan pasiennya ini TBC, kemudian dikirim begitu ya. Pasien ini misalkan COVID dikirim datanya. Jumlahnya yang dikirim berapa, itu nanti dilakukan penghitungan yang serupa, dapatnya berapa capaiannya. Nah, dua data ini kemudian di rata-rata lagi. Dapatnya seperti itu, 76%. Nah, jadi patokan 50%-nya itu singkatnya minggu ini sampai 4 minggu ke belakang, Bapak. Nah, jadi mungkin dari Berarti sini 1 bulan lah ya. betul. Jadi mungkin dari sini Bapak bisa mensiasati ya. Ini berlaku juga mungkin kami informasi untuk klinik yang bekerja sama dengan eHealth saat ini. Yang kami fokuskan adalah data mulai bulan Juni tanggal 1 sampai sekarang. Karena untuk yang sebenarnya untuk yang capaian ini kan memang baru disosialisasikan tanggal 4 kemarin ya Pak. Jadi begitu disosialisasikan oleh tim Satu Sehat dari tim eHealth langsung bekerja begitu ya untuk memastikan data kunjungan dan diagnosis di tanggal 1 Juni sampai tanggal ini sudah terkirim semua. Nah, Oh, sehingga berarti untuk bulan ini lah ya, berarti. betul betul. Jadi nanti di bagian dashboard yang aliran data tadi Bapak yang di mana tadi? Tadi kok jejer begitu ya. Tapi kok oh ya sebenarnya tetap oh yang ini. Nah, misalkan ini siapa ini? Oh ya, kok lupa antara. Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, ini nanti yang terlihat di sini kan memang hanya sampai 4 minggu ini ya. Nah, nanti yang dipatokan perhitungannya juga seperti itu. Memang hanya sampai 4 minggu kemarin. Jadi nanti bisa terlihat sampai kategori klasifikasinya harapannya bisa di kategori 1 dan 2 Bapak. Nah, ini kalau di bawahnya sebenarnya ada keterangannya. Nah, di bawahnya capaiannya yang lebih dari 50% konsisten dan jumlah resource data dan resource penunjangnya dikirim gitu ya datanya ya. Seperti itu Pak Ali. Berarti memang utamanya untuk bulan inilah
Untuk So, bulan-bulan berikutnya mah anggap gimana tuh? ya, kalau untuk yang dimaksud mungkin minggu-minggu atau bulan yang kemarin-kemarinnya lagi begitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, kalau bulan-bulan yang kemarin mungkin nanti bisa menyesuaikan masing-masing vendor ya Pak. Tapi kalau dari eHealth sendiri, biasanya untuk memudahkan bisa difoto atau dalam bentuk scan saja Bapak. Jadi Hmm, misalkan kemarin itu RME-nya mungkin masih bentuk kertas, katakanlah ada seperti itu ya. Itu nanti bisa di-scan atau difoto, kemudian di-upload. Kalau di sistem eHealth ya. Nah, mungkin nanti bisa menyesuaikan eh, atau ketentuan masing-masing vendor seperti apa. Nah, mungkin kalau yang prakteknya mungkin dari dokter Jasar itu, yang konteksnya kasusnya seperti dokter Jasar itu kan memang masih belum ini ya, masih belum katakanlah terdaftar dan terintegrasi. Jadi yang iya. status yang di sebelah sini, oh ya mungkin kita coba cek untuk ini ya, dashboard yang di sini ya mungkin, yang implementasi. Nah ini Pak Muhammad Ali nanti bisa mengakses dashboard ini ya, untuk mengecek status terkini dari praktek dokter. Silahkan bisa diakses, nanti bisa difilter begitu ya. Kalau Kerja Sarito ini di Tangerang ya kalau tidak salah ya Bapak ya, Tangerang, Banten misalkan. Kemudian saya filter Tangerang kota atau kabupaten Bapak? kabupaten. Kabupaten. Oke, kemudian saya coba cari Jasarito. Nah, ini ada. Ini pertama dokter Jasarito. Saya coba submit. Kita coba cek statusnya seperti apa ya. Nah, ini terlihat masih merah, Bapak. Jadi, dari sisi terdaftarnya atau mengisi kolom RME di DFU masih belum. Terintegrasi juga otomatis masih belum ya. Untuk kode hasil EPA-nya terkoneksi juga seperti itu. Nah, itu nanti setelah Bapak mendaftarkan registrasi Pasyankes, nanti bisa masuk ke akun DFU-nya, kemudian mengisi yang tab RME ini supaya hijau yang pertama. Jadi kalau konteksnya yang masih merah seperti ini, sebenarnya Bapak bisa fokus untuk mendaftar registrasi Pasyankes dan DFU-nya terlebih dahulu, Bapak. Nah, karena nanti dihitungnya konsisten atau tidaknya itu semenjak mengirim data sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang data yang kemarin-kemarin itu sebenarnya tidak terlalu menjadi patokan, karena nanti patokannya biasanya penghitungannya setelah berhasil mengirim. Jadi misalkan sekarang Bapak mendaftar, kemudian minggu depan sudah mulai Mengirim. mengirim begitu ya, sudah terbit kemudian sudah mulai mengirim, berarti yang dihitung mulai sejak Bapak mengirim data itu sampai 4 minggu ke depannya lagi. Kira-kira Bapak apakah atau di klinik sudah konsisten atau begitu. Jadi sebenarnya tidak masalah, yang penting bisa terintegrasi mungkin di bulan ini harapannya seperti itu ya. Seperti itu Pak Pak Ali ya. Oh, berarti begini ya, kalau misalkan saya ini baru terdaftar sekarang misal, Ya, kan otomatis kita baru mengirim minggu depan ya. ya, betul. Minggu depan berarti 4 minggu berikutnya sampai Agustus ya, pertengahan berarti. Betul. Hmm, Betul, Pak. Nah, oke, oke. jadi perlu dipastikan yang kalau kemarin katanya ada klinik kami yang lalu biarlah berlalu begitu kan. Jadi bisa Ya. bisa fokus untuk yang di depan begitu ya, yang setelah bergabung atau setelah terkoneksi, nah itu bisa dipastikan, bisa diusahakan untuk selalu mengisi RMI dan juga mengirim begitu ya. Kalau boleh tahu mungkin di eh, Dokter Jasar itu saat ini menggunakan RME apa ya Pak ya? Yang dari medisi, Pak. Medisi. Oh baik, siap siap. Dari pihak ketiga ya maksudnya. Ya ya boleh. Nanti bisa ini ya secara intens mungkin bisa diskusi dengan RMI-nya kira-kira mekanisme seperti apa. Nah, ini mungkin Ya. juga berlaku untuk semua ini ya, untuk semua atau 3 klinik yang saat ini bergabung. Dari eHealth itu juga ini ya, misalkan berkenan bisa kami buatkan sistem ini ya, bisa kami buatkan sistem cleaning terlebih dahulu. Misalkan di RME-nya yang sekarang mungkin masih terkendala, belum bisa menyimpan atau mengisi atau mengirimkan data ke Satu Sehat, nanti bisa kami bantu ya. Bisa kami set up-kan, kemudian katakanlah untuk yang klinik Jasmine dan juga klinik sebentar, saya agak lupa. Dan juga RMC,
nanti bisa mengisi di sistem e-health satu saja data pasien yang lengkap begitu, supaya statusnya menjadi hijau begitu yang terkoneksi. Itu tidak masalah, Bapak Ibu silakan, karena memang sudah paket dari workshop ini ada 1 bulan ini ya yang free untuk trial ya. Silakan nanti bisa dimanfaatkan supaya mungkin statusnya bisa hijau begitu. Untuk yang jasa Rito mungkin bisa fokus untuk mendaftar juga di registrasi Pasienkes. Nanti misalkan setelah statusnya ini hijau begitu ya, sebentar. Status yang kedua ini hijau, nah terintegrasi, nanti bisa kami bantu misalkan berkenan untuk mengirimkan datanya ke Satu Sehat gitu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Maaf. Ya, boleh. Untuk yang dikirim nanti melalui WA atau saat ini untuk Ya. trial tadi? Oh ya, untuk trial untuk yang RMC kemarin sudah ini ya, sudah mengisi formnya, sudah kami siapkan. Setelah ini kami ini ya Pak, kami kirimkan username dan passwordnya ya, dan juga alamatnya. Nanti bisa mulai digunakan. Mungkin nanti kisi-kisi begitu ya. Yang perlu diisi itu bagian registrasi pasien, kemudian nanti bisa mendaftarkan konsultasi begitu ya. Mungkin kami coba ini ya. Kami coba demonstrasikan ya. Nanti bisa dilakukan registrasi pasien. Contohnya seperti ini. Registrasi pasien nanti bisa diisi saja. Ini berhubung di tagging ini ya. Ada isian ini, tapi kalau di RMC tidak ada. Nomor rekam medis bisa di dan langsung akan pasien tes seperti ini ya. Ini HP-nya mungkin kalau tidak berkenan ada bisa disilang. Nah, NIK-nya nanti bisa diisi ya dari Pak Derajat ya. Misalkan seperti ini. Alamat lengkapnya bisa diisi. Dan bisa ditekan daftar. Berikutnya bisa didaftarkan konsultasi ya. Misalkan untuk umum. Nanti bisa dipilih tanggal konsultasinya. Kemudian waktunya. Oh, ini sepertinya karena ini ya di hari Minggu tidak tersedia begitu ya. Tapi kurang lebih untuk mendaftarkan konsultasinya seperti ini. Nanti akan diarahkan untuk ke menu dokter begitu ya. Seperti ini. Tampilkan yang data kemarin. Nanti Bapak bisa isi terutama di bagian diagnosis ya. Di bagian ini misalkan diisi sesuai ini ya, karena ini data real pasien ya. Nanti bisa disesuaikan ya. Misalkan tadi tuberkulosis tadi misalkan atau seperti apa nanti bisa diisi, kemudian nanti bisa disimpan gitu ya. Oh, ini sepertinya nanti misalkan perlu tanda-tanda vital boleh diisi, mungkin sementara saya isi 1 begitu ya. Demonstrasikan saja. Oke, sudah bisa disimpan. Tidak ada konfirmasi seperti ini. Nah, kalau di sistem e-health Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu menyimpan kemudian menekan tombol OK ini, nah datanya juga akan langsung dikirimkan ke Satu Sehat begitu. Jadi seamless ya, tidak ada tombol apapun, tombol tambahan apapun untuk mengirim ke Satu Sehat. Jadi ini langsung Pak ya terkirim. Betul, begitu tekan OK begitu ya, kemudian kecentang ini, nah ini berarti sudah terkirim juga ke Satu Sehat. Nanti Bapak bisa cek juga misalkan untuk rekam medisnya begitu ya, sebelah sini. Medisnya kurang lebih tampilannya begitu ya, kalau di sistem e-health. Kita coba cek. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mode tabel ataupun mungkin mode list seperti tadi. Mungkin ya, hampir sama seperti halaman konfirmasi tadi ya. Atau nanti yang nyaman seperti apa, kemudian misalkan ingin melihat diagnosisnya saja misalkan bisa. Ini baru ya, ini fitur baru juga, baru minggu kemarin ini anget, fitur anget lah ini, misalkan ingin melihat diagnosisnya seperti apa gitu. Ini kebetulan mau tidak diisi yang versi ini tadi, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ada bagian registrasi pasien untuk NIK-nya, kemudian diagnosisnya ya untuk Pak Derajat ya. Setelah ini kami kirimkan. Untuk
Dokter Mega, misalkan berkenan juga bisa diisi ya untuk form data kliniknya. Nanti akan kami bantu set up juga webnya ya, web yang nanti bisa digunakan. Dokter Jasar itu juga misalkan berkenan, silakan bisa diisi form data klinik yang kemarin dikirimkan begitu ya. Terutama bagian domain ya, bagian domain karena informasi tersebut yang pertama kami butuhkan untuk membuat sistemnya. Jadi alamatnya itu apa yang ingin diakses. Misalkan kalau RMC kemarin Rizky Medical Care .ehealth.go.id nanti bisa diakses di sana. Ini apa ini? Baik. Seperti itu dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Iya, tanya dong. Boleh Bapak. Ini kan untuk klinik kita kan udah ada area yang dari medis itu ya. Ya. Kita pakai RM-nya. Terus yang ini juga sama ya? Iya betul Pak. Kalau yang tampil saat ini memang tampilan untuk rekam medis e-health-nya ya. Jadi konteksnya misalkan dari medisi saat ini masih belum ada opsi untuk mengirim data ke Satu Sehat. Nanti bisa kami bantu Bapak untuk mengirim datanya lewat sistem e-health begitu. Caranya kalau lebih seperti tadi bisa di registrasi pasien, kemudian mengisi rekam medisnya begitu ya. Tapi kalau misalkan dari medisi sudah ada mekanismenya, bisa tetap menggunakan medisi, Bapak. Jadi tidak harus begitu ya. Tidak harus menggunakan e-health begitu. Pilihan saja. Itu bisa diskusi juga dengan ini ya, tim dari RME-nya begitu ya, dari penyedia RME-nya, kira-kira untuk yang katakanlah mengirim data ke Satu Sehatnya seperti apa begitu ya. Apakah ada tombol khusus atau sudah memang setiap mengirim rekam medis sudah otomatis begitu ya. Itu bisa ini ya ditanyakan ke Soalnya di vendornya ya. menunya itu ada penginputan NIK yang Ya. udah terlink sama Satu Sehat begitu. Oh ya betul. Di ini ya di medisinya ya Pak ya. Betul, di medisinya. Oh betul, iya betul. Jadi misalkan sudah dari medisinya sudah ada, boleh menggunakan medisi. Cuma sebelum supaya bisa terkirim ke Satu Sehat, nanti dari Bapak atau dari pihak klinik juga perlu ini ya menyelesaikan yang registrasi pasienkes begitu ya. Nah, nanti kodenya, kode API-nya itu yang nanti perlu diserahkan ke medisi begitu untuk dikonekkan ke Satu Sehat gitu ya. Jadi kurang lebih tampilnya seperti ini Bapak. Nanti misalkan Bapak sudah masuk ke DFU begitu ya. Nanti bisa mengisi informasi di tab RME, nanti bisa apakah sudah memiliki RME ya, jenis pengembangnya swasta, sebutkan nama vendor, nanti bisa dituliskan medisi begitu ya di sini ya. Nah, kemudian di bagian Satu Sehatnya, kontak Satu Sehat bisa diisi nama PIC-nya, nama dokter, boleh, dan email integrasinya email klinik ya. Mungkin kalau nanti ternyata membuat email yang baru, boleh dimasukkan email yang baru, kemudian nomor telepon PIC-nya, atau nomor telepon dokter, atau mungkin tanggung jawab kliniknya. Nah, nanti di bagian kode akses API nanti akan ada 3 kode ini, Bapak. Ada secret key, ada client ID, ada organization ID. Nah, silakan 3 kode ini bisa dikirimkan ke vendornya, begitu ya. Ke medisi atau tadi ada hosti, ada apa tadi? Kalau di Dokter Mega tadi, silakan nanti bisa diberikan ke vendornya untuk nanti di connect atau dihubungkan ke Satu Sehat untuk terima data. Seperti itu, Pak Ali ya. Iya, siap. Ya, untuk klinik RMC, misalkan nanti berkenan untuk dikirimkan datanya, juga kami sebetulnya perlu ini ya, 3 kode ini ya, Pak Derajat ya. Nanti bisa dikirimkan melalui chat pribadi ke saya ya, supaya aman. Baik Pak, karena datanya masih di klinik ya. Siap. Disiapkan. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin masih ada sekitar 10 menit mungkin untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan untuk Bapak Dr. Mega, tadi Dr. Mega masih melakukan ini ya pendaftaran untuk klinik yang di Purwakarta. Pak Muhammad Ali dari Dr. Jasar itu juga nanti bisa diproses untuk registrasi pasienkesnya. Nanti perkembangan apapun begitu ya, atau misalkan ada kendala apapun, silakan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Nanti akan kami bantu pandu gitu. Misalkan nanti ternyata diperlukan Zoom, nanti akan dijadwalkan begitu ya.
untuk Zoom. Boleh. Jadi tidak terbatas hari ini, tidak perlu khawatir. Nanti bisa ini ya diinformasikan saja. Kira-kira kendalanya seperti apa atau perlu bantuan atau seperti apa ya. Baik, dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau sudah cukup mungkin? Sementara cukup sila. Baik, sementara sudah cukup ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang bisa kami jelaskan terkait dengan Satu Sehat. Semoga nanti Bapak Ibu bisa lancar ya. Sudah bisa mengirimkan datanya ke Satu Sehat. Jadi harapannya juga bisa bermanfaat begitu ya bagi klinik juga bagi pasien begitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan mungkin kami izin ini ya akhiri mungkin saya kembalikan ke Mbak Afni ya. Ada Mbak Afni? Iya, baik. Terima kasih Iya, Mas Aan. waktunya, Mas Aan. Terima kasih juga buat Pak Derajat, Dr. Mega, dan Bapak Muhammad Ali yang sudah mengikuti workshop. Jadi untuk selanjutnya nanti jika ada kendala bisa ditanyakan melalui grup ya Pak, Ibu, Dokter. Nanti tetap akan kami pandu sampai bisa terkoneksi. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik menggunakan e-health dan ingin mengetahui seperti apa sistem kami, nanti bisa kami agendakan untuk mungkin pelatihan atau demo begitu ya Bapak Ibu. Dan Baik. mungkin sedikit informasi, jadi untuk biaya berlangganan e-health itu sebesar 250.000 per dokter per bulan. Tetapi nanti untuk informasi lebih lanjut nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, mungkin dari saya dan Mas Aan cukup sekian ya. Terima kasih Mungkin atas waktunya Bapak Ibu. Mbak Afni? Ya. Kenapa dokumentasi sedikit mungkin Mbak Afni? Oh iya, boleh. Baik. Boleh. Oh iya, mungkin minta waktunya Bapak Ibu dokter, jika berkenan open cam kita ambil untuk dokumentasinya. Boleh, barangkali berkenan. Dokumentasi. Oke. Nanti untuk kita kenang-kenangan ya Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk Dokter Mega, apakah masih bergabung dok? Halo Pak Ali, salam kenal. Ya. Untuk Dokter Mega, apakah masih ada di Zoom dok? Artinya mungkin masih di jalan sepertinya ya. Oh iya, oke. Mungkin kita ya, sebentar. Oke. Kita bertiga saja ya berarti. Oke, nggak apa-apa. Oke, mohon izin ambil ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin cukup Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada kekurangan dari kami, izin memohon maaf. Nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan ke grup ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Afni, Mas Ya, Aan. sama-sama Bapak. Tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Oke, Jadi udah. kalau klik ini ya di lokal ya Mbak ya. Oh iya, di lokal.